Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fikri. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di buku paket. Aduh, buku paketnya. Karena apa ya, putih ya. Langsung di kamera aja. IPA terpadu, ya. Ini putih. Ya. Aku bisa menghilang dong. Ini bukunya. Jadi di sini kita akan membahas soal latihan ulangan bab 3 ya. Bab 3 nomor 21 sampai 30 ya. Oke. Jika anak-anak sudah buka buku IPA ya BSE, di sini adalah terbitan dari Erlangga ya. Edisi kurikulum 2013 revisi. Oh ya, belum di dalam belum ya? Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, di sini Pak Fikri akan memulai dari nomor 21. Berikut ini adalah jawabannya latihan ulangan bab 3. Sifat zat cair berikut ini yang benar adalah, ya ingat, zat cair memiliki sifat, ya karena memang susunan partikelnya yang renggang namun teratur, hal itu menyebabkan bentuknya berubah namun volumenya tetap. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Langsung saja ke nomor 22. Ya, ini video ini tuh lanjutan dari part yang 2 kemarin. Oke, sifat-sifat gas yang sesuai dengan data tersebut adalah, nah kita tahu ya kemarin Pak Fikri di videonya sudah menjelaskan mengenai bagaimana susunan partikel dari gas, kemudian bagaimana juga jarak antar partikelnya, di mana partikelnya tidak teratur, saling renggang, kemudian bebas ya jumlahnya juga, jumlahnya juga memungkinkan untuk selalu bertambah. Hal itu menyebabkan volumenya, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi volumenya itu bisa menyesuaikan, ya. Karena memang di situ adalah cara gaya antar tarik partikelnya juga semakin sangat lemah, kemudian jaraknya juga semakin renggang, kemudian tidak teratur. Nah, sehingga hal itu menyebabkan volume dan bentuknya itu bisa berubah-ubah. Ya. Ya, jadi jawabannya adalah poin 1 dan poin 3 ya. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut dengan deposisi. Nah, yang pertama kalau yang melebur dari padat menjadi cair ya. Itu melebur atau mencair. Selanjutnya menguap. Menguap itu dari cair menjadi gas. Mengembun dari gas menjadi cair. Nah, sedangkan di sini adalah deposisi. Deposisi itu dari gas menjadi padatan. Contohnya adalah ketika kalau dari padat menjadi gas itu menyublim, dari gas menjadi padat itu deposisi. Nah, peristiwanya ya sama seperti kapur barus yang kemudian dibiarkan untuk menyublim, namun ketika menyublim gas yang harusnya keluar ditahan oleh sebuah kain yang memang di atasnya kemudian diberi halangan es, akhirnya gas yang dihasilkan dari kapur barus akhirnya tertangkap oleh kain tersebut dan akhirnya menjadi butiran-butiran kapur barus kembali, sehingga itu adalah contoh dari peristiwa deposisi. Atau mungkin dari peristiwa-peristiwa yang lain ya, ketika kita menangkap asap itu yang awalnya dari gas kemudian kita bisa mengumpulkan menjadi butiran-butiran debu dan sebagainya, itu bagian dari deposisi. Oke, next nomor 24. Membeku adalah perubahan wujud dari cair ke padat ya, air membeku, nah jadi es. Nah, itu adalah peristiwa membeku. Kalau padat menjadi gas, menyublim. Kalau padat menjadi cair, mencair. Gas menjadi cair, mengembun. Jadi jawabannya adalah B, cair ke padat. Oke, next ya. Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Jadi yang memerlukan kalor yaitu menguap ya. Jadi untuk memanaskan kalor kan airnya menyerap kalor dan airnya menguap. Atau mencair. Mencair itu kan dagingnya padat ya, karena padat itu suhunya sangat rendah. Es akhirnya menyerap kalor sehingga berubahlah wujud. Jadi menguap dan mencair merupakan peristiwa yang membutuhkan kalor. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ke nomor 26.
Zat cair mudah mengalir disebabkan gerak partikel selalu bebas. Jadi memang gerak partikelnya dari zat cair itu bebas, namun jaraknya renggang namun teratur, sehingga menyebabkan volumenya tetap namun bentuknya berubah-ubah dan bisa mengalir dari atas ke bawah, dari tinggi ke yang rendah dan bisa menyesuaikan bentuknya. Oke, jadi jawaban nomor 26 adalah C, gerak partikel selalu bebas. Oke, selanjutnya ke nomor 27. Gaya tarik antar molekul-molekul yang berlainan disebut dengan adesi. Kalau gerak tarik antar molekul yang sejenis disebut dengan kohesi. Meniskus adalah lengkungan pada permukaan zat cair. Kapilaritas, proses terserapnya air, atau mungkin gerak zat cair, ya, gerak zat cair melalui pipa kapiler atau pipa yang sangat kecil, ya. Naiknya zat cair melalui pipa kapiler atau pipa yang sangat kecil, ya. Sehingga disebut kapilaritas. Nah, jadi jawabannya adalah C, adesi. Kita ke nomor 28. Urutan kohesi pada zat cair, pada zat yang paling lemah ke yang paling kuat. Nah, mana kohesi? Ya, dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Jadi jawabannya dari yang paling lemah adalah padat, cair, gas. Jadi zat padat itu zat tarik menarik antar partikelnya. Sebentar. Kohesinya paling lemah itu harusnya dari gas zat cair dan zat padat. Jadi gas itu memiliki kohesi tarik menarik antar partikelnya itu lemah, ya, antar partikelnya sedikit itu lemah, sehingga itulah yang menyebabkan bentuk dan volumenya berubah. Jadi jawabannya adalah D, ya, gas, zat cair dan zat padat. Nomor 28. Selanjutnya nomor 29. Meniskus air dalam bejana ditunjukkan oleh gambar yang C, ya, di mana antara terjadi adesinya itu sangat tinggi dibandingkan kohesinya, sehingga tabung bejana menarik air juga menarik tabung bejana, sehingga hal itu menyebabkan lengkungan. Ketika tarik menarik menyebabkan antar partikel itu menyebabkan lengkungan. Oke. Kalau tarik menarik air menarik sendiri, bejana menarik partikelnya sendiri, itu menyebabkan meniskus cembung. Namun karena di sini tidak ada faktor lain seperti minyak dan sebagainya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya meniskus cekung. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 30. Permukaan zat cair berada di dalam tabung sempit dapat menyebabkan peristiwa kapilaritas. Nah, jadi kapilaritasnya adalah naiknya zat cair melalui pipa kapiler. Mungkin contohnya itu merembasnya zat cair pada kain, ya. Ketika kita mandi, air kita terserap oleh handuk, ya, itu adalah proses kapilaritas. Atau mungkin pas kita nyuci, ya kan airnya terserap oleh kain menyerap air, atau airnya terserap oleh kain baju, ya. Nah, atau peristiwa sumbu pada kompor atau sumbu pada ceplik, ya, atau ya, ceplik itu semacam lampu yang dari penerangan dari api yang dikasih sumbu gitu, atau mungkin obor, itu adalah proses-proses kapilaritas. Nah, itu adalah pembahasan nomor 21 sampai nomor 23. Tunggu pembahasan selanjutnya, ya, di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.